Hai, selamat datang di aplikasi sistem pendukung keputusan seleksi karyawan terbaik di PT Sigma Cipta Utama menggunakan metode SAW oleh saya sendiri dengan Lukman Asfreka dengan nomor NPM 202143570048. Sebelum kita membahas lebih lanjut ke dalam aplikasi ini, sedikit akan saya jelaskan untuk apa itu tujuan pembuatan dari aplikasi ini. Adapun tujuan pembuatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu mengadakan sistem terkomputerisasi guna memenuhi kebutuhan terkait keakuratan informasi terkait penilaian karyawan di PT Sigma Cipta Utama. Lalu yang kedua, untuk memberikan perubahan terhadap sistem yang berjalan, yaitu sistem akan menggunakan basis data dalam menunjang keputusan penilaian. Yang ketiga, membangun aplikasi pendukung keputusan yang dapat membantu atasan dalam memonitoring kinerja karyawan. Adapun komposisi dari aplikasi yang saya gunakan yaitu MySQL untuk database-nya, kemudian Java untuk bahasa pemrogramannya, dan saya menggunakan NetBeans untuk mengatur UI-nya atau mendesain dari UI aplikasi ini, kemudian Exam sebagai web servernya. Baik, ini adalah tampilan dari aplikasi SPK saya. Di sini seperti biasa, untuk setiap aplikasi kita diwajibkan untuk melakukan login terlebih dahulu. Kita masukkan username-nya. Sini saya menggunakan username Lukman, kemudian password-nya Lukman123. Oke, kemudian kita klik login. Nah, jika login berhasil, maka akan muncul message login berhasil. Nah, kita akan dihadapkan dengan tampilan dashboard, di mana di sini ada judul dari aplikasi ini, Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Karyawan Terbaik di PT Sigma Cipta Utama. Kemudian ada nama username tadi yang kita login. Kemudian ini ada tanggal kita loginnya. Kemudian ada menu home, data karyawan, data kriteria, data penilaian, dan perhitungan SAW. Masing-masing ini di tampilan home ini berisi tentang daftar karyawan yang ada di dalam aplikasi ini yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini tertera ada karyawan sebanyak 5, kemudian kriteria yang kita gunakan untuk penilaian, di sini kita menggunakan 4 kriteria, dan ini untuk satuan penilaiannya dari 1 sampai 5. Dan di bawahnya ini adalah daftar-daftar karyawannya. Nah, di menu daftar karyawan, kita bisa melihat isi dari karyawan yang sudah kita input sebelumnya, maupun kita bisa menambah untuk data karyawannya. Oke, di sini kita akan menambah nama karyawan. Nama karyawan adalah Agus Dwi Prayogo. Kemudian kita isi tempat lahirnya di Magelang. Kemudian tanggal lahirnya di tahun 1992, bulan Agustus di tanggal 7. Lalu jenis kelaminnya laki-laki yang beralamat di Perumahan Bumi Ciseeng, RT 04 RW 03 Ciseeng, Gunung Sindur, Bogor. Oke, kita masukkan nomor teleponnya di 0856 556 423. Lalu setelah itu kita klik simpan. Apakah Anda ingin menyimpan data ini? Yes, baik. Oke, setelah itu data berhasil disimpan. Akan tampil di sini tambah 1 untuk daftar karyawannya. Kemudian setelah kita melakukan input data karyawan, kita ke data kriteria. Nah, di sini data kriteria yang kita gunakan yaitu menggunakan 4 kriteria, di mana yang di situ ada kehadiran, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab.
Adapun masing-masing kriteria memiliki bobot masing-masing. Di antaranya nomor satu itu kehadiran. Kehadiran itu sebesar 0,35, kejujuran 0,25, kerjasama 0,2, dan tanggung jawab 0,2. Nah, ini di kolom menu data penilaian, ini kita sudah mencantumkan atau menambahkan nilai-nilai dari nama karyawan sebelumnya. Nah, ini kita juga karena tadi ada data baru yang bernama Agus Dwi Prayogo, maka kita tambah di sini untuk mengikuti seleksi dari karyawan terbaik ini. Oke, kita pilih dulu namanya Agus Dwi Prayogo, kemudian kita isi nilainya dari kriteria kehadirannya mungkin kurang tinggi, lalu kriteria kejujurannya kurang jujur, lalu kriteria kerjasamanya tidak baik, lalu kriteria tanggung jawabnya juga cukup bertanggung jawab. Oke, setelah kita isi masing-masing dari nilai penilaian dari Agus Dwi Prayogo, kemudian kita klik simpan. Oke, setelah data berhasil disimpan, uh, nama Agus ini akan muncul di tampilan daftarnya ya, daftar data penilaian. Di sini ada Agus Dwi Prayogo, kemudian subkriteria tadi kurang tinggi dan subkriteria tadi penilaiannya kurang jujur. Nah, ini masing-masing sudah kita berikan bobotnya. Nah, dari sini setelah kita memasukkan nama data karyawan, lalu kemudian data kriterianya, lalu kita inputkan juga data penilaiannya, kemudian kita ke menu selanjutnya. Di sini kita melakukan normalisasi dari masing-masing karyawan tadi. Adapun normalisasi yang kita lakukan yaitu dari kolom dari poin nilai kehadiran tadi, nilai maksimalnya adalah 5 di setiap kriteria. Maka tiap baris dari kolom tersebut dibagi oleh nilai maksimal kolom uh, C1 tadi. Jadi setiap kriteria ini kita kasih nilai maksimalnya tadi 5, kemudian dibagi oleh nilai dari masing-masing subkriteria. Misalnya kriteria kehadiran, kriteria kejujuran, ini kita semua uh, dibagikan 5. Jadi 5 bagi 1, 5 bagi 0,8, seperti itu. Kemudian didapatkanlah hasil dari normalisasi dari masing-masing karyawan. Ini setelah kita normalisasi, kemudian kita tentukan peringkat untuk mendapatkan siapa sih karyawan terbaik dari karyawan kita. Oke, untuk caranya kita tinggal klikkan tentukan peringkat. Nah, di sini tampil di mana nilai yang paling tinggi itu adalah Rizko Rahab. Ini nilainya 0,84. Dia ada di peringkat 1, kemudian diikuti oleh Herianto di peringkat kedua, Teresia Gunawan di ketiga, Daniel Putra di keempat, Felicia Alicia di kelima, lalu kemudian tadi di Agus Dwi Prayogo mendapatkan nilai referensi 0,4 dan dia mendapatkan di ranking ke-6. Oke. Adapun dari masing-masing masing-masing menu ini kita juga membuatkan laporan-laporannya. Di antaranya ini laporan digunakan untuk mencetak misalkan ini untuk laporan data karyawan. Nah, ini kita cetak untuk di-print misalkan. Nah, ini bisa kita print dan bisa juga kita save. Di sini ada menu save untuk mendownload ke dalam format yang kita inginkan. Di sini kita bisa mendownload dengan format PDF, RTF, ODT, kemudian docx, HTML, XLS, kemudian JPrint. Ini bisa kita download.
Namun nih kalau ingin kita langsung mencetak ke dalam printer ini juga bisa. Nah, ini laporan juga, ini laporan data kriteria. Ini juga bisa kita cetak di sini kriteria tadi. Lalu laporan data penilaian, ini juga bisa kita cetak. Yang terakhir ini laporan hasil perankingan. Nah, ini yang tadi kita hasil dari normalisasi, kemudian kita tentukan perankingannya. Nah, ini nilai preferensinya ada semua di sini. Ini sesuai dengan rankingnya. Kita akan coba untuk cetak ya. Sini kita menggunakan PDF saja yang bagus hasilnya. Sini ranking. Kita kasih nama ranking. Kita save. Baik, ini adalah contoh laporan yang berhasil kita download tadi dalam bentuk format PDF. Hasilnya menjadi seperti ini. Oke, mungkin itu aja. Satu lagi, kita bisa, yang terakhir kita akan melakukan logout dari aplikasi ini. Kita klik saja logout. Apakah yakin ingin logout? Yes. Oke, jadi tampilannya akan kembali ke menu login. Baik, demikian paparan demo aplikasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.